Musisi dan penyanyi ternama Melly Goeslaw mendadak menjadi perbincangan panas setelah dituding menjadi perusak rumah tangga orang lain. Tudingan itu bermula dari pernyataan wanita bernama Masnawati Masud yang menegaskan bahwa Melly selingkuh dengan suaminya pada tahun 2008 silam. Menurut Masnawati Masud, suaminya Ak Enjang Hasan Kurnia selingkuh dengan Melly pada April 2008. Lalu benarkah konflik Masnawati dan Melly bermula dari pembuatan album perdana Masnawati yang tak pernah dirilis? Bagaimana bisa Melly main api dengan oknum polisi yang notabene adalah suami dari talentnya sendiri? Mengapa isu perselingkuhan itu bisa tertimbun selama 15 tahun? Intinya, saya cuma ingin ketemu dengan Melly Goeslaw. 4 mata. Saya mau ketemu sama Melly itu 4 mata. Tolong, Melly mau ketemu dengan saya secepatnya. Jadi, pemicu keretakan rumah tangga saya itu salah satunya yang membuat saya ribut sampai saya diperlakukan, diceraikan tidak baik salah satunya, dan masih banyak hal yang lain yang nggak perlu saya speak up saat ini. Dan klimaksnya adalah penjara. Itu yang menyebabkan semua itu adalah Melly Goeslaw. Intinya dulu saya itu bertemu Melly itu karena saya proses pembuatan album. Dulu beliau pernah minta bantuan ke saya dan saya membantunya. Cuman saya nggak usah jelasin. Beliau pernah datang ke rumah saya 2 kali. Dan Melly juga suka curhat dan saya selalu mendengarkan segala curhatannya. Dia juga memberikan saran, ide untuk album saya. Dan saya mengenalkan dia ke mantan suami saya. Kedekatan. Yes. Dan ternyata di belakang saya dan masih banyak hal yang kalau saya ungkapkan saat ini, semua orang juga pasti berpikiran bahwa apa yang dilakukan Melly dan mantan suami saya mengundang fitnah. Apa? Tetehnya nggak ada? Iya. Oh. Pergi dari kapan? Dari hari Sabtu. Oh, udah berhari-hari maksudnya? Iya. Jarang kesini. Oke. Keluar kota apa Bandung? Paling ke Bandung gitu. Hingga kini, Melly seolah belum siap mengklarifikasi tudingan dari Masnawati. Yang pasti, sebagian netizen tidak percaya istri Anto Hut itu bersikap seperti seorang pelakor seperti yang ditudingkan Masnawati. Bahkan tudingan yang menjurus fitnah itu seolah menjadi bumerang bagi Masnawati. Meski begitu, Masnawati tidak peduli bila bola panas yang dilemparkannya ke publik mencuatkan kontroversi. Ia merasa sudah cukup menderita gara-gara Melly menjadi orang ketiga dalam rumah tangganya. Selain diceraikan oleh suaminya pada 2008 silam, Masnawati juga berpenjara selama 17 bulan atas laporan dari suaminya. Cita-cita untuk membanggakan suami dan Bayangkari dengan menjadi istri polisi pertama yang merilis album perdana bersama Melly buyar seketika ketika dirinya justru dijebloskan ke dalam tahanan. Lalu benarkah dulu Melly sempat hadir di persidangan untuk mengungkapkan kesaksian yang menyudutkan Masnawati? Kenapa baru sekarang saya speak up? Karena itu masalah dengan mantan suami saya itu sangat beruntun dan membuat saya sampai masuk penjara. Jadi nggak ada jeda. Nah, sekarang saya siapin mental, saya siapin keberanian. Apapun tanggapan orang, apapun tuduhan orang, saya mau pansos, saya mau domplain, itu udah harus saya siapkan. 14 tahun yang lalu saya itu menolak untuk dirilis album. Sampai hubungan saya dengan eksekutif produser saya, sampai beliau almarhum, itu
tidak baik. Karena saya membuat album itu untuk membanggakan, membantu perekonomian keluarga, membanggakan suami, anak, dan juga organisasi Bayangkari pada saat itu. Setelah keluar dari penjara, Masnawati mengaku sudah menempuh berbagai cara untuk menghubungi Melly. Namun upaya Masnawati seolah menemui jalan buntu lantaran Melly di-backing oleh orang kuat. Namun Masnawati tak mau menyerah begitu saja karena ia ingin mengungkap siapa sebenarnya Melly ke hadapan publik. Gara-gara Melly, Masnawati mengaku mengalami gangguan mental akut yang membuatnya harus minum obat secara berkala hingga saat ini. Saya itu masih harus minum obat asam lambung, dan terkadang kalau anxiety saya kumat seperti kayak tadi, itu saya harus minum obat dan saya harus siapkan obat itu di dompet saya. Trauma sih ya, trauma itu ada sesuatu yang masih mengganjal. Saya harus bertemu Melly. Saya harus tahu apa motif Melly melakukan hal yang saat itu Melly anggap benar. Saya ulangi lagi, saya tekankan lagi. Hal yang dianggap Melly itu benar, masuk ke dalam rumah tangga saya tanpa seizin saya. Benarkah Masnawati iri pada Melly lantaran rumah tangga pelantun lagu Ada Apa Dengan Cinta itu dengan Antohut masih harmonis hingga kini, sementara rumah tangganya dengan AKBP Enjang Hasan Kurnia berakhir dengan tragis? Saya nggak ingin Melly jadikan suaminya tameng untuk menemui saya lagi, karena ini urusan saya dengan Melly. Saya punya bukti kedekatan mereka tidak wajar. Ya maaf, sebelum Melly bertemu dengan saya nggak akan omongin itu dulu. Tudingan pelakor juga diarahkan pada disc joki nomor 4 se-Asia, Dinar Candy. DJ asal Cianjur itu dituding menjalin skandal terlarang dengan pengusaha Arfandi alias Ko Apex. Belakangan Ayu Soraya, istri Ko Apex, menyatakan bahwa suaminya sudah menikah siri dengan Dinar dan jarang pulang ke rumah. Lantas apa kata Dinar terkait tudingan istri Ko Apex itu? Dan aku nggak mau klarifikasi, aku nunggu dari pihak cowoknya aja biar yang klarifikasi. Dan cowoknya memang bilang pengen punya istri 2 gitu. Karena aku tahu keluarga suami aku seperti apa, menurut mereka nikah siri atau nikah lagi lah disebut ya, itu tuh hal yang biasa gitu. Wajar. Meski Dinar merasa nama baiknya tercemar, Ayu Soraya tak ambil pusing. Ia menilai pernikahan siri itu untuk menutupi dugaan perzinahan yang dilakukan oleh Dinar dan suaminya. Hanya saja Ayu tidak terima bila suaminya sampai melupakan kewajibannya sebagai seorang ayah. Air mata Ayu nyaris terberai saat menceritakan betapa kedua buah hatinya sangat merindukan ayahnya yang sudah sebulan tak pernah telepon, apalagi menjenguk mereka. Kalau anak aku yang besar kan kelas 5 SD. Jadi dia anaknya agak sedikit cuek, tapi dia pernah scroll Instagram, lihat si papanya sama cewek itu. Jadi ini udah di-upload? Maksudnya udah se-public itu? Jangan deket papa. Papa kerja mana bisa jalan dekat papa panas. Papa jalannya di mana? 3 bulan lalu, rumah tangga Ayu Soraya dan Ko Apex mendadak berada di tubir perceraian saat Ayu menciduk chat mesra suaminya dengan Dinar Candy. Yang memiriskan, Ko Apex memuji Dinar setinggi langit, sementara ia sebagai istri dinistakan sedemikian rupa.
Kepedihan Ayu semakin menjadi-jadi ketika Dinda dan Ko Apex berani membuat video sleep call berdurasi 59 detik. Video sleep call itulah yang membuat Ayu mantap melanjutkan proses perceraiannya dengan Ko Apex yang tengah ditangani Pengadilan Agama Jambi, meski suaminya itu mengancam akan membuat dirinya jatuh miskin. Handphonenya aku pegang, apa ini ya kan? Aku lihat, wah lagi video call. Aku tuh pas lihat video call itu, ini wanita ini selalu bilang sama aku, ada bukti nggak? Itu aku tuh pas lihat video ini, ampun deh. 20 itu tiba-tiba mbaknya itu live di TikTok. Tiba-tiba dia bilang, papi lagi sakit loh hari ini. Aku kaget dong, waktu itu suamiku kan sakit. Loh kok masih berhubungan gitu? Oh berarti ini bukan sekedar zina, pasti ada kayak hubungan spesial lah. Lebih dari itu. Oke, berarti udah pakai hati. Iya. Serius ingin bercerai dan memperkarakan suami ke ranah hukum juga dilakukan oleh presenter Zeda Salim. Sejak 24 Juli lalu, Zeda melaporkan suaminya Habib Ali Zindan ke Polda Metro Jaya atas dugaan KDRT. 3 orang saksi yang terdiri dari ayah kandung dan sahabat Zeda, serta sekuriti perumahan yang sempat merelai keributan Zeda dengan Habib Ali Zindan juga sudah diperiksa oleh tim penyidik. Lalu mengapa kasus KDRT itu seolah lambat diproses pihak berwajib? Hal itukah yang membuat Zeda dan tim kuasa hukumnya menggelar preskon pada Selasa kemarin agar pihak berwajib lebih sigap menangani kasusnya? Klien kami ini telah mengalami yang namanya KDRT yang dilaporkan pada tanggal 24 Juli 2023 yang lalu di Polres Metro Bekasi. Dan dalam proses itu sudah dilakukan beberapa pemeriksaan termasuk pelapor sendiri, klien kami Mbak Zeda, dan juga ada beberapa saksi-saksi yang sudah diperiksa oleh penyidik, yaitu ada teman Mbak Zeda, kemudian ayah kandungnya sendiri, dan juga security daripada perumahan di mana beliau dan suaminya tinggal setelah menikah. Di bawah bimbingan Gus Rofik dan kawan Roni Saputele, kuasa hukumnya, Zeda mantap ingin menegakkan keadilan sekalipun harus memenjarakan suaminya. Pasalnya setelah 2 kali mangkir panggilan, Rabu pekan lalu, Habib Ali Zindan baru memenuhi panggilan tim penyidik. Tapi mengapa Habib Ali Zindan belum dijadikan tersangka? Ya, itu saya kurang tahu ya. Tapi kalau saya dapat informasi panggilan pertama tidak hadir itu infonya beliau jalan ke luar negeri. Terus yang kedua, ketiga entah apa alasannya. Mungkin bisa ditanyakan langsung ke penyidik. Ya ada indikasi menghindar ya mungkin ya. Mbak Zeda juga sudah diperiksa juga, ya diperiksa yaitu pemeriksaan psikolog forensik dan hasilnya sudah disampaikan ke penyidik dan ini selalu berkembang dan kami berharap dalam waktu dekat ini akan mungkin diterbitkan status daripada terlapor. Sebelum menikah dengan dia, saya tidak pernah sampai seperti ini ya. Setelah menikah itu di awal-awal itu sudah ada perbuatan-perbuatan tidak beradab yang dia lakukan kepada saya. Sejak awal menikah dengan dia sebenarnya saya sudah dalam perawatan psikolog psikiater. Sampai puncaknya itu akhir 2022 ada beberapa hantaman secara seksual, secara mental, psikis, secara ekonomi. Saya merasa sebagai istri diperlakukan seperti budak ya. Bahkan seorang budak pun masih dimuliakan, diizinkan untuk hamil oleh seorang raja. Tapi saya tidak diperbolehkan hamil. Lima bulan pisah rumah, Zeda mengaku hatinya lebih tentram.
Hanya saja, dampak KDRT yang dilakukan suaminya membuat Zeda mengalami gangguan mental dan krisis kepercayaan diri. Hasil visum psikolog forensik, Zeda mengalami luka fisik dan batin yang cukup serius. Lalu benarkah Zeda bukan korban pertama Habib Ali Zindan? Benarkah mantan pacar dan istri Habib Ali Zindan juga pernah mengalami KDRT yang cukup parah dari Habib Ali Zindan? Saya melihat kakak saya, sosok wanita yang begitu sangat penyayang, begitu lembut hatinya, dan saya benar-benar paham betapa dia mengutarakan atau meluapkan cintanya pada seseorang yang dia cintai. Dan ketika saya melihat beliau begitu sangat terpuruk, sangat terluka, begitu dalam lukanya sampai dia melakukan sesuatu hal yang menurut saya sangat menyedihkan ya, sampai mencoba untuk menyakiti diri. Kita keluarga juga sangat sedih, sangat terpukul. Dia memperlakukan saya bahkan lebih rendah dari budak. Saya hanya ingin dia memperlakukan saya secara adil. Saya tidak pernah meminta dia untuk menceraikan istri-istri lainnya. Saya hanya ingin dia bersikap adil sebagaimana sesuai perintah Allah.